Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang terhormat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah yang pertama sekali kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dan hidayahnya. Pada subuh hari ini kita dapat meringankan langkah menuju ke masjid ini dalam rangka salat subuh berjamaah, dan kita akan mengikuti tausiah singkat. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Pengurus masjid, imam masjid yang saya hormati Bapak Dandim, dan seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa waktu yang lalu kita telah meninggalkan Hari Raya Idul Adha, dan sebelumnya kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Ada dua hari raya yang sudah menjadi budaya dalam masyarakat Islam dan selalu diperingati, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Di dalam Islam sebenarnya tidak hanya dua hari raya pada hakikatnya, dan juga ada hari raya yang lain yang perlu dirayakan. Artinya makna hari raya hari gembira, makna hari raya hari yang harus dibesarkan, hari raya hari yang harus disiarkan. Tapi ada hari raya lain yang perlu kita gembirakan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. An Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mu'minina khamsatu a'yadin, bagi orang mukmin ada 5 hari raya lagi yang perlu dirayakan. Ada 5 hari raya lagi yang perlu dibesarkan, disiarkan dan digembirakan. Yang pertama, kata Rasul, al-awwalu kullu yawmin yamurru 'alal mu'minina wa la yaktubu 'alaihi zambun fahuwa yaumul 'aid. Yang pertama, di mana hari orang mukmin keluar dari tempat tinggalnya, tempat kediamannya, menuju kepada tempat tugasnya, melakukan aktivitas yang dilalui kepada saudara-saudaranya, orang mukmin lain atau manusia-manusia yang lain. Wala yaktubu alaihi zambun, tetapi hari itu tidak tercatat dosa baginya. Fahuwa yaumul 'aid, itu adalah hari raya. Yang kedua, wasani al-yaumul ladzi yakhruju minad dunya bil iman wasyahadah wal ismatu min qaidis syaitan, fahuwa yaumul 'aid. Di mana orang mukmin keluar dari dunia atau meninggal dunia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membawa modal iman dan membawa modal syahadat, dan
selamat daripada tipu daya syaitan pada hari akhir kita hidup di dunia ini. Fahuwa yaumul aid, maka itu adalah hari raya. Wassalisu al-yaumul ladzi yujawidu ala sirat wa ya'manu min ahwalil qiyamah. Hari raya yang ketiga di mana orang mukmin melalui jembatan sirat yang terbentang di atas neraka. Wa ya'manu min ahwalil qiyamah, dan juga selamat daripada huru-hara hari kiamat. Fahuwa yaumul aid, itu adalah hari raya. Kemudian warrabi'u al-yaumul ladzi yadkhulu fihil jannah. Hari raya yang keempat di mana hari mendapat kesempatan bagi orang mukmin masuk syurga, dan itu adalah hari raya. Yang kelima, wal khamisu al yaumul ladzi yanzuru fihi ila rabbih. Hari raya yang kelima di mana orang mukmin dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, memandang Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam dan pencipta kita semuanya. Itu hari raya yang paling istimewa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita melihat satu persatu dan menjelaskan hari raya tersebut. Kembali kepada hari raya pertama. Hari raya yang pertama artinya orang mukmin keluar dari tempat tinggalnya menuju kepada tempat tugasnya atau menjalankan aktivitas. Apakah dia sebagai pejabat, apakah dia sebagai buruh, apakah dia sebagai petani, apakah dia sebagai pedagang, dan berbagai aktivitas. Wala yaktubu alaihi zambun. Tetapi hari-hari itu kita selamat, tidak dicatat dosa oleh malaikat kiraman katibin yang selalu mengawal kita, mencatat amal kebaikan dan mencatat amal kejahatan. Maka hari itu tidak tercatat amal kejahatan. Selamat kita dan tidak tercatat dosa, dan itu adalah hari raya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya yang paling banyak peluang dosa dan pahala hubungan manusia dengan manusia. Ada dua hak, hakullah wa hakul ibnu Adam. Dosa itu ada yang tersangkut dengan Allah dan ada dosa yang tersangkut sesama anak Adam. Kalau dosa tersangkut dengan Allah, Allah mudah memaafkan apabila hamba itu dia sadar, dia insaf terhadap pelanggarannya, terhadap perbuatannya. Dia menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia bertaubat. Yang pertama, sesali akan perbuatan yang telah pernah kita lakukan atau kita langgar. Yang kedua, kita adalah tetap dalam taubat, tidak akan kembali. Yang ketiga, bercita-cita tidak akan kembali lagi pada dosa yang sama. Dengan tiga syarat ini, dengan ikhlas dan yakin, kita bertobat kepada Allah dan Allah menerima taubat. Kalau Allah menerima taubat, at-taibu minaz zambin kama la zambalah. Orang taubat daripada dosa seakan-akan dia tidak berdosa. Gampang dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari kita merenungkan akan perbuatan dosa kita kepada Allah. Lalu kita menyerahkan diri kepada Allah dengan cucuran air mata dan mengharap ampunan dosa daripada Allah. Insya-Allah Allah bertaubat, kecuali syirik kepada Allah. Artinya innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak menghapuskan dosa orang-orang yang mempersekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna zalik liman yasha.
semua dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada syirik. Maka orang syirik ini tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan syirik, betapapun banyak dosa, tetap Allah menerima taubat hambanya. Yang kedua, wa haqqul ibnu Adam, hak anak Adam. Apabila terjadi dosa sesama anak Adam, ini Allah tidak bisa menghapuskan dosa anak Adam sebelum anak Adam yang dizalimi itu adalah memaafkan akan dosanya. Artinya sebelum mereka menghalalkan, memaafkan, Allah tidak bisa menerima taubat karena itu adalah hak anak Adam. Oleh karena itu, maka dosa yang sulit bertaubat kepada Allah apabila ada sangkut paut dengan anak Adam, maka Nabi selalu menganjurkan, bahkan Al-Quran menganjurkan kepada kita, duribat alaihimud dillatu aynama sukhifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan terjadi malapetaka kepada manusia di mana saja mereka berada, illa bihablim minallah, kecuali orang-orang yang baik hubungannya dengan Allah, tidak syirik kepada Allah dan bertauhid kepada Allah, tidak terjadi syirik di dalamnya, wa hablum minan nas, dan berhubungan baik sesama manusia. Ditambah oleh ulama, wa hablum minal kauni, berhubungan baik dengan alam lingkungannya. Berhubungan baik dengan Allah, yang pertama tidak salah akidah kepada Allah. Tidak kita menduga atau menuduh sifat-sifat yang tidak patut pada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya Allahu wajibil wujud, Allah itu wajib ada. Tidak ragu sedikit pun terhadap bahwa Allah itu ada. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua yaitu qidam, artinya Allah itu sedia. Artinya sedia, sebelum ada alam ini Allah sudah ada. Kemudian baqa, Allah itu kekal, tidak akan fana selama-lamanya. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadis, Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Kemudian Allahu qiyamuhu binafsih, berdiri dengan sendirinya, tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada orang yang mendirikannya. Kemudian wahdaniyah, Allah itu esa pada zatnya, esa pada sifatnya, dan esa pada afalnya. Paling kurang 5 sifat salbi ini dan 1 sifat nafsi ini kita pahami. Kalau lebih baik kita dapat memahami 20 sifat yang wajib pada Allah, 20 yang mustahil, tidak boleh ada sifat itu pada Allah, dan 1 yang jaid padanya, boleh ada dan boleh tidak. Ini adalah dianggap kita sudah berhubungan baik dengan Allah. Yang kedua, kita bertaubat, beribadah, berubudiyah kepada Allah. Dalam segala sesuatu, tidak lain kita mengharap kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya manusia diciptakan ini adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepada Allah. Bukan mengabdi kepada Allah hanya dengan salat saja, dengan zikir saja. Mengabdi kepada Allah, berhubungan baik sesama manusia, itu adalah mengabdi kepada Allah. Juga ikut mengabdi kepada Allah, kita baik dengan alam lingkungannya, tidak membuang sampah sembarang tempat, tidak mengganggu lingkungan, tidak membuang air besar. Dalam Islam adalah dilarang membuang air besar di bawah pohon yang bisa dimakan buahnya. Kemudian tidak boleh membuang air besar di mana angin yang bisa terhembus bau itu kepada orang yang berjalan. Kemudian dilarang bagi kita
kencing dalam lubang binatang yang ada di dalamnya. Islam sudah mengatur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sungai-sungai. Di pinggir sungai Allah tanamkan batu-batu supaya tidak terjadi erosi. Kemudian di pinggir sungai Allah tanamkan pohon-pohon supaya sungai itu tidak terjadi erosi. Datang manusia mengambil batu, datang manusia memotong atau menebas pohon-pohon hingga terjadi banjir, terjadi malapetaka. Maka Allah mengatakan, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kehancuran di laut dan di darat adalah akibat ulah tangan daripada manusia. Oleh karena itu, ini adalah hubungan baik dengan alam lingkungan. Hadirin yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi fahla juga sesama manusia yang amat besar. Dalam hidup kita peduli terhadap lingkungan. Dalam hidup kita peduli terhadap keadaan masyarakat yang ada sekitar kita. Melihat orang fakir, melihat anak yatim, membantu orang-orang yang membutuhkan, baik hubungan dengan tetangga, dengan sesama, semuanya mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas yanfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang hidupnya bermanfaat kepada manusia yang lain. Oleh karena itu, hari raya yang pertama, orang tidak tercatat dosa, tetapi tercatat pahala sepanjang hidupnya dalam sehari-hari. Itu adalah hari raya. Yang kedua, yang mungkin kita sampaikan pada pagi hari ini, yakhruju minad dunya bil iman wasyahadah. Kita keluar dari dunia dengan membawa modal iman. Tidak ada teman yang baik, yang setia sampai dalam kubur, liang lahat atau alam barzah, sampai alam akhirah kecuali iman dan amal. Tidak ada guna yang lain. Yang berguna adalah membawa iman. Oleh karena itu Rasul bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah, dia adalah masuk syurga. Membawa iman, membawa syahadat, menjadi modal kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi a'udzubillah min zalik, kalau dalam akhir hayat kita tidak membawa iman, akhir hayat kita diganggu oleh syaitan sehingga keluar iman dari dada kita, dari hati kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membawa modal iman, ini adalah merupakan musibah yang amat besar dan kita akan masuk neraka dan mulai dari alam barzah kita menjadi sengsara, tidak tenang sampai hari akhirat dan sepanjang perjalanan akhirat sampai hari akhirat kita dalam keadaan sengsara dan musibah. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa membawa iman? Yang pertama adalah kita menjaga perbuatan-perbuatan yang dapat merusak iman, yaitu dosa-dosa besar yang keluar iman dalam hati seseorang. Kata Rasul, la yazni zanni hina yazni fahuwa mu'min. Tidak akan beriman seseorang di antara kamu di saat orang melakukan perbuatan dosa besar, yaitu zina. Di saat dia melakukan zina, imannya keluar dari hatinya. Wala yashribu hina yashribul khamra fahuwa mu'min. Tidak ada iman dalam dada seseorang, dalam hati seseorang dikala dia minum minuman keras. Wala yashriqu hina yashriqu fahuwal mu'min. Tidaklah mereka itu mencuri barang orang, mengambil harta orang lain yang tidak ada haknya, kecuali pada saat dia mengambil, imannya keluar dari dadanya. Di saat masih ada iman, dia tidak tega mengambil kalau bukan miliknya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam menjelaskan hadis ini Rasulullah
membuat dua garis di tanah. Satu garis besar, di dalam garis besar Rasul membuat lingkaran kecil. Maka Rasul menyebutkan, ketahuilah olehmu bahawa lingkaran besar adalah lingkaran Islam. Lingkaran kecil ini lingkaran iman. Orang melakukan perbuatan dosa besar, dia keluar dari iman tapi masih ada dalam Islam. Kapan dia masih sudah keluar dari Islam? Manakala dia murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi murtad, ini keluar dari iman dan keluar dari Islam. Walau masih ada dalam Islam, kalau sudah keluar dari iman, kita khawatir kalau satu hari 2 kali keluar iman, 2 kali masuk lagi, 3 kali satu hari keluar iman, 3 kali masuk. Bagaimana nasib iman? Bagaikan ada sebuah mor, kita pasang 3 kali kita bongkar. Bagaimana nasib mor itu? Memang bautnya masih ada, tapi dratnya tidak berfungsi lagi. Imannya masih ada, tapi iman tidak berfungsi lagi. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu, mari kita jaga iman. Mudah-mudahan bisa kita bawa iman dalam hidup dan kehidupan kita. Dan iman bisa menemani kita di saat kita kembali kepada Allah. Dan iman bisa menemani kita di alam barzah. Dan iman bisa menemani kita di alam mahsyar. Sampai alam akhirat. Sampai kita masuk surga. Sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan hari raya yang belum kita raih akan kita raih semuanya. Mudah-mudahan jamaah subuh hari ini akan mendapat meraih hari raya di mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.